Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya penulis Tona Manik dengan NIM 555219009 akan melanjutkan video kemarin, yaitu tentang tutorial pengoperasian aplikasi My Accounting ini. Kemarin kita sudah sempat masuk ke beberapa bukti transaksi ya, lebih ke faktur dan segala macamnya. Sekarang kita akan membuat dalam hal proses penyesuaian transaksi dari beberapa memorial, ya itulah ya. Jadi kita akan langsung saja. Pertama kita buka aplikasi My Accounting-nya teman-teman. Lalu kita buka file yang kemarin kita udah simpan ya. Kita klik open aja, terus kita buka yang sudah kita simpan. Itu saya simpan di praktikum, PDBK, PD Pelangi. Saya open. Saya klik OK. I use this company, file for practice, continue, OK, dan saya bikin log. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita dulu ya kali ya. Nah, sebelum kita mulai, kita buka juga soalnya teman-teman, modulnya yang buat praktek kali ini. Nah, sudah kiri kanan seperti ini, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, yaitu dari PD Pelangi, bukti memorial. Nah, yang pertama ini itu kita akan menyesuaikan menyesuaikan transaksi rekening koran. Oh, rupanya tadi sebelumnya maksud saya itu penyesuaian transaksi rekening koran ya, teman-teman. Jadi pertama itu telah kepada teknisi akuntansi dari Adrian, tim memorial. Isi memo telah diterima rekening koran dari Bank Permata atau cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut: interest revenue 5.320, bank service charge 250.000. Nah, langkah pertama itu ya teman-teman, kita klik account, terus kita klik record journal entry. Nah, langsung aja teman-teman, kita ke transaksi yang pertama. Ini progress general jurnalnya kita bikin, sebentar saya atasin dulu ini. Nah, biar kelihatan ya teman-teman. Untuk ininya kita bikin BM 12-1. BM 12-1. Date-nya itu 31 12 2020 ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk akunnya kita pilih cash in bank, account. Terus untuk nominal debitnya itu diperoleh dari interest revenue dikurang bank service charge, itu 5.320 dikurang 250.000 rupiah. Bentar saya hitung dulu ya teman-teman. Kalkulator. Rp5.320 kurang 250.000. Nah, 5.070.000. Jadi kita isi 5.070.000. Nah, setelah cash in bank, tap. Nah, kita langsung aja di akun kedua. Akun keduanya itu adalah bank service charge. Kita lihat, nah ini bank service charge. Kita bikinnya itu adalah 250.000 ya teman-teman. 250.000. 250 tuh 23. Nah, terus yang kedua itu adalah interest expense. Mana interest expense ya?
Nah, interest expense itu 5.320.000. 320.000 tab. Nah, setelah itu kita lihat, kita tab sampai tax dan out of balance-nya 0 nih. Out of balance 0 berarti kalau udah out of balance 0 itu sudah benar ya teman-teman. Nah, setelah udah benar, kita klik record. Lalu kita klik cancel. Nah, setelah itu kita lanjut ke bukti memorial yang kedua ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bukti memorial yang kedua. Bukti memorial kedua itu penyesuaiannya ada lumayan banyak ya, ada 4. Nah, kita satu-satu aja ya, kita break satu-satu. Yang pertama itu presiden akhir store supplies dimulai 4.850.000. Nah, dengan kata lain, kita tuh harus melihat dulu nih catatan dalam store supplies itu ada berapa. Caranya gimana sih? Caranya itu cara kita melihat catatan dari store supplies-nya, kita klik reports, terus kita klik trial balance, klik display, terus kita lihat store supplies ada berapa kah store supplies-nya. Oh, store supplies-nya 9.800.000. Kita close saja ya, 9.800.000. Berarti yang disesuaikan berapa? Tinggal kurang aja 9.800.000 dikurang 4.850.000. Nah, karena kita udah ketahui tadi 9.800.000, langsung saja ya teman-teman. Kita account record journal entry. Nah, kita masukkan jurnal BM 12.2. Date-nya itu 31/12/2020, memonya itu penyesuaian. Nah, untuk account-nya itu pertama store supplies expense, mana? Kalau teman-teman store supplies expense. Ini dia store supplies expense. Itu ada tadi sudah saya hitung 4.950.000, 4.950.000. Lalu ininya terhadap store supplies. Store supplies sebesar 4.950.000. Selanjutnya itu yang kedua beban sewa toko, berarti rent expense ya kayak teman-teman. Rent expense itu senilai 2.500.000 terhadap prepaid rent itu 2.500.000
Terus habis itu insurance expense itu karena yang ketiga, kita lanjut yang ketiga, itu beban asuransi bulan Desember 2020 1.250, berarti insurance expense itu 1.250. Terus ini adalah prepaid insurance. Nah, sebesar 1.250.000. Nah, selanjutnya kita yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Itu maksudnya taksiran kerugian dagang 5%. Jadi kita menyesuaikan nih dari laporan trial balance-nya. Bagaimana caranya? Tuh kita minimize dulu. Kita lihat di report mengenai piutang sama kerugiannya ya. Berarti trial balance, display. Nah, ini kategoriin aja deh. Nah, di sini accounts payable-nya 239.800.000. Terus habis itu kerugiannya 11.800.000. Berarti 239.800.000 ini dikali 5% baru nanti dikurangi oleh kerugian di trial balance-nya itu 11.800.000. Menghasilkan, tadi sudah saya hitung ya teman-teman, menghasilkan 190.000. Nah, langsung saja ya. Ini saya minimize saja. Terus ini saya kembalikan ke awal. Ini saya close, langsung saja kita close. Nah, ini kita masukkan ke akun bad debt expense, itu senilai 190.000. Terus habis itu ini allowance for doubtful debt 190.000. Nah, karena di sini sudah out of balance 0, maka berarti kita sudah menginput dengan benar, lalu kita klik record saja. Setelah itu kita klik cancel. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengecek laporan keuangan. Cara kita ngeceknya itu klik reports, terus klik standard balance sheet. Kita as of-nya tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2020, display. Nah, kita lihat ini apakah balance. Kalau udah balance teman-teman, total liability total asetnya 447 dan total liability-nya 447, berarti sudah balance. Kalau sudah balance berarti sudah benar. Kita close. Selanjutnya kita akan ngecek tentang profit loss-nya ya, profit loss accrual ya. Kita klik profit loss accrual dengan 1 bulan kita yang derive from-nya 01 bulan 1 tahun 2020 sampai 31 2020, display. Nah, di sini teman-teman untuk profit and loss statement-nya kita klik close. Setelah itu kita akan mengecek tentang apa namanya? Lalu kita akan lihat statement cash flow-nya. Yaitu pertama langkahnya kita ke banking, terus lalu kita ke statement of cash flow. Itu sama ya 1 bulan 1 sampai 31, oke, display. Nah, ini cash at end of period ini harus sama ya teman-teman, nilainya dari pengurangan persediaan kurang untuk cash at the end of period ini nilainya itu harus sama dengan penjumlahan dari cash in bank sama petty cash. Kita close dulu untuk memeriksanya. Kita cek dulu ya, kita cek trial balance-nya.
Nah, kita cek trial balance-nya, kita hitung aja nih 26.750. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi untuk tadi ya cash flow itu nilainya itu harus sama dengan penjumlahan cash dengan petty cash. Selanjutnya itu kita akan mengecek tentang kartu piutang. Itu caranya kita klik sebentar ya, terus kita klik report, terus kita klik sales, terus kita klik customer ledger mana? Customer ledger 110 kita klik display. Nah, ini adalah customer ledger-nya. Terus kita klik close, lalu kalau kita pengen ngelihat kartu utangnya, itu kita ke purchase, terus supplier ledger, kita display. Nah, ini dia supplier ledger-nya. Dan itu yang terakhir, jika teman-teman pengen melihat persediaannya, caranya itu klik inventory, lalu klik item regis detail. Nah, kita display, dan ini dia item regis detailnya untuk persediaannya. Terus kita close. Oke, itu saja tutorial yang saya berikan buat teman-teman untuk pengoperasian aplikasi My Accounting ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.